Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran Quran hadis kali ini. Kita akan membahas bab 2 yaitu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kali ini kita hanya membahas sub pokoknya materinya tentang Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang berkaitan dengan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Ibu jelaskan materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Baiklah, kita masuk materi kita kali ini tentu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah dapat kita lihat dari penciptaan gunung, penciptaan laut beserta isinya, matahari dan bumi beserta isinya, bulan. Semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak dapat dijangkau nalar manusia. Pemikiran manusia hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Rahmat Allah begitu juga dapat kita lihat dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahmat itu berarti belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti secara luas, setiap karunia Allah Subhanahu wa taala di alam ini berupa materi maupun non-materi disebut sebagai rahmat. Rahmat Allah dapat kita lihat di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih Allah kita lihat dari dalam surah kata Rahman yaitu memiliki banyak rahmat. Sedangkan kata Rahim Maha Penyayang memberikan rahmatnya khusus kepada orang yang mukmin. Baiklah, coba kita perhatikan dan kita simakkan baik-baik dan kita baca sama-sama Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fal alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ayat kedua, demi bulan apabila mengiringnya. Ayat ketiga, demi siang apabila menampakkannya. Ayat keempat, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Ayat keempat, lima, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Ayat ke-6 demi bumi serta penghamparannya. Ayat ke-7 demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat ke-8 maka dia mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ayat ke-9 sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Ayat ke-10 dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Itulah tadi bacaan surah Asy-Syams dan arti surah Asy-Syams dari ayat 1 sampai 10. Kita lihat sekarang isi dan kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. 1 sampai 8 menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan,
siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia, semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya. Sebagai sumber kehidupan, bersyukur atas anugerah dan petunjuknya agar manusia bisa memilih antara yang baik dan buruk. Ayat 9 menunjukkan siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keberuntungan, maka pastilah dia akan beruntung. Ayat 10 menunjukkan balasan bagi orang yang menutupi jiwa dengan melakukan dosa, sehingga dengan hal itu jiwanya mendapat kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.